Susastralisan merupakan kesusastraan yang mencakup ekspresi warga dari suatu kebudayaan yang diturunkan dan disebarkan secara lisan. Di Bangka Tengah, salah satu susastralisan yang berkembang adalah dambus. Gambus ini nggak hanya sebagai perlengkapan hiburan bayi, karena hiburan orang dulu ini kan ada yang lain, hanya inilah dulu filosofi kepala ini tidak ada. Tapi kalau orang dari Pangkal Pinang, peneliti dari Pangkal Pinang rata-rata mengatakan, katanya menunjukkan bahwa di Bangka ini hanya satu-satunya binatang yang paling diagungkan adalah rusa. Jadi mereka larikan ke situ. Kalau aku sih tidak, bagi kami orang seniman, bagi orang kami pengrajin, kami ahli di bidang kayu, itu lantaran karena kejadian kepala ini tergantung dari jiwa seni masing-masing. Karena orang Bangka ini prinsipnya begini, dulu setiap membuat barang, setiap beli barang, kunggak sama kayak dia itu, dia kawaje niru kuku kata dia, bahasa kampung. Jadi kunggak sama kayak kunak lain model. Nah, lantaran karena kepala rusaknya dipakemkan, sebenarnya awalnya aku yang main gambus. Karena sebelum aku main dambus tidak pernah orang komplain dengan kepala rusak. Jujur, dari barat sampai timur aku belum pernah nemukan itu. Yang mengangkat kepala rusak begini lumah dulu. Begitu aku main gambus, mulai gembar-gembor, wah ini bukan gambus Bangka, itu mulai ya, tahun 2008. Mulai terangkat kepala rusak, itulah mulai heboh. Kita patenkan katanya, kepala rusak. Ada salah satu lagu dambus yang diangkat dari upacara adat Desa Namang, Bangka Tengah, yaitu Murok Jerami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Di dinas kami ada 3 bidang. Bidang yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah pariwisata, yang ketiga adalah pemuda dan olahraga. Dan bidang budaya, kebudayaan itu sendiri di Kabupaten Bangka Tengah, kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang kami dukung sepenuhnya. Salah satunya adalah Mulok Jerami, ada juga Tabar Laut, Ruahan, dan di sini Mulok Jerami kami sering mengadakan kegiatan yang di-spot juga beriringan dengan kegiatan gambus seperti tahun kemarin. Dan harapan kami dengan adanya dukungan kami, mudah-mudahan Mulok Jerami ini dapat tercapai untuk pelestariannya sehingga akan membawa nama baiknya Kabupaten Bangka Tengah ke tingkat nasional. Mulok Jerami ini benar, memang di situ ada seperti bahasa pantun memantun dalam kegiatan Murok Jerami ini. Nah, dalam hal ini supaya dapat dilestarikan, kami selalu berusaha maksimal bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan setiap tahun dan kami dukung. Sehingga nanti generasi-generasi muda dengan melihat kegiatan itu akan menambah kecintaan mereka terhadap budaya Murok Jerami.
awal cerita dari Buruk Jerami ini kami terinspirasi, mulai ceritanya memang Buruk Jerami ini dinamakan sedekah Buruk Jerami. Di kampung Namang ini kan memang setiap tahunnya mereka ini setiap kali habis panen mereka ini makan beras merah. Jadi sedekah ramai-ramai dari rumah ke rumah lah. Jadi setelah itu kita juga punya ide, wah ini kalau kita buat acara besar-besaran, kita bikin panggung, bikin musiknya gini, bagus. Ternyata bisa. Jadi akhirnya kita buatlah acara Buruk Jerami itu. Jadi sampai kita cari narasumbernya, siapa petani-petani dulu yang tahu tentang narasumber itu. Jadi kita cari, ternyata dapat yang namanya Pak Jawid itu kan, termasuk Bapak ini juga pelaku seninya. Akhirnya itulah ketemu, bingung lagi, ini kita mau ngangkat tema ini musiknya seperti apa. Nah jadi bingungnya di musik ini, kalau kita pertama kali kita buka acara ini musiknya gambus, tapi nggak nyambung, lagu gambus, pantunnya gambus, tapi acara ritual Buruk Jerami-nya nggak nyambung. Sedangkan ini acara yang pentingnya tuh, yang maksudnya acara yang lebih fokusnya ke Buruk Jerami, tapi musiknya nggak nyambung gitu. Jadi akhirnya terbuka, wah ini kalau kita ciptakan lagu Buruk Jerami. Nah jadi aku kepikiran, wah ini bagus. Jadi ciptakan lagu Buruk Jerami ini dengan tema bagaimana awalnya orang ini menanam padi. Berhubung karena dia juga petani, si Akong sesuai dengan tema yang acara ini yang bersangkutan berkaitan dengan Buruk Jerami ini. Jadi saya pikir ini harus sesuai. Jadi lagunya harus sesuai juga, judulnya harus Buruk Jerami. Nah begitu aku pikir-pikir gini, wah ini harus dikarang. Siapa nyiptakan? Nanti aku bisa bikin musiknya. Jadi aku suruh si Akong ini menciptakan, mencari. Coba Akong, kamu cari untuk aransemen musik ini, tapi yang berhubungan dengan padi kita ini. Nah macam mana proses orang menanam padi dari awal. Nah ciptakan lagunya, karanganlah itu aransemen itu. Nanti aku karang musiknya gitu. Jadi aku serahkan sama si Akong. Sehari sebelum acara Buruk Jerami di Namang, coba Kak karang lagu nih. Lagu apa nih? Tentang tema Buruk Jerami. Pokoknya bagaimanapun besok pagi harus bisa, harus hafal, harus tahu, harus paham dengan acara nih, ya kan? Cuman nggak tahu entah bisa atau enggaknya, ya kan? Nah jadi pas pagi itu saya coba ke kebun untuk cari pikiran. Pas ke tengah kebun lagi nyangkul, karena kan kebetulan saya petani juga kan. Entah mana inspirasi itu datang dengan sendiri. Nah pas teringat sair demi sair ku catet, sair demi sair ku catet. Nah jadi alhamdulillah pas malam tuh pergi pagi ke rumah Pak Kusyadi malam. Pak alhamdulillah ketemu sama sairnya ini. Coba kita satuin dengan aransemen. Nah, pas disatuin sama aransemen dan alhamdulillah bisa. Akhirnya pagi itu siang tuh langsung kami bawa ke atas panggung. Hasilnya pun nggak mengecewakan. Nah jadi itulah tentang isi dari Buruk Jerami. Dari mulai awal pergi ke Ume sampai ngajak kawan, nah terus nyeberang bandar, hari Batang Pelawan tuh di Titi kan, sampai ngajak kawan kita berume, tanam padi, habis langsung pesta tadi, makan sampai dan akhirnya padi itu mati, jadilah Buruk Jerami. Itulah dari inti soal lagu Buruk Jerami sekarang. Ya tradisi ini kan memang termasuk langka ya. Anak-anak muda sekarang memang sulit. Kita paksa, mereka tetap nggak mau. Karena mereka itu cenderung ke musik Eropa, ke musik Barat lah gitu. Padahal musik sendirinya juga orang Eropa belajar ke kita kan. Jadi kalau untuk anak muda, aku rasa memang agak sulit lah. Kalau yang untuk, ini generasi penerus pemain gambus kita. Misalnya nanti tanpa kita ajari, tanpa kita ajak, mereka pasti tertarik. Saya rasa itu tidak semudah itu. Karena selama ini saya lihat, saya baca mereka tidak bisa tertarik dengan musik tradisinya kan. Mereka lebih senang yang modern gitu kan. Harapan saya kalau bisa dari Dinas Pendidikan lah yang harus berpikir gimana supayanya tradisi kita ini jangan sampai punah. Tolong diterapkanlah di sekolah-sekolah, karena di sekolah ini masih fokus dengan yang namanya pendidikan. Harus dari mulai sekarang itulah kita didik. Mendingan kita ajari pertama kali, mendingan dibeli supaya mereka tuh beli alat tradisi. Jadi yang utama tradisi kenali dulu. Pertama kita untuk meracuni anak-anak muda tuh dari sekolah. Otomatis mereka tuh lebih takut daripada gurunya, daripada orang tuanya kan. Karena saya lihat udah anak-anak muda saya ajak main gambus juga tidak ada yang mau. Paling mereka megang gitar diambil simpang. Padahal mereka tidak tahu. Dengan gambus ini saya udah keliling Indonesia. Banyak jasanya nih gambus. Dibandingkan saya bisa main gitar. Karena main gitar belum tentu saya dibawa gitu. Salah satunya itulah yang untuk bisa satu-satunya yang bisa menyelamatkan budaya kita supaya jangan punah. Sekolahan itulah dari mulai SD sampai SMP kalau bisa. Itu saran saya itu.